Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bermajelis di tempat yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab Syama'il Muhammadiyah yang berisi hadis-hadis yang berhubungan tentang biografi dan juga keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Sawrah At-Tirmidzi, Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 279 Hijriah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita sampai pada pembahasan, atau insyaallah malam hari ini kita akan bahas kalau waktunya cukup dua bab, yaitu bab tentang ngobrolnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dan juga tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kalau cukup waktunya. Adapun bab yang pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang ngobrolnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Isya. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala babun, bab ma jaa di dalam penjelasan fi kalami Rasulillah tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samari pada obrolan malam hari. Maka di dalam bab ini ada dua hadis yang dibahas, yang disebutkan oleh musannif. Tapi hadis yang kedua hadis cukup panjang, yaitu hadis tentang atau sering disebut dengan hadis Ummu Zara yang masyhur. Baik, hadis yang pertama pada bab ini, qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dharaini amin. Haddatsana al-Hasan ibnu Sabbah al-Bazzar qala haddatsana Abu Nadhr qala haddatsana Abu Aqil al-Thaqafi Abdullah ibnu Aqil an Mujalid an Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, haddatsa Rasulullah, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngobrol, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngobrol dzata lailatin, di suatu malam, nisa'ahu, kepada atau bersama dengan istri-istri beliau, haditsan, dengan sebuah obrolan. Jadi istrinya Nabi SAW ini kan cukup banyak nih, ada 9 ya. Jadi suatu malam Nabi ini ngumpulkan istri-istrinya, kemudian berkisah ya, berkisah. Faqalat imra'atun, maka ada yang berkata, salah satu wanita minhunna, dari istri-istri Nabi SAW, ada yang bertanya, ka'annal haditha, sepertinya cerita jenengan niki hadithu khurafah, hadith atau cerita khurafat. Jadi Nabi SAW itu berdongeng kepada istrinya. Terus istrinya ada yang bertanya, Kanjeng Nabi,
dongenge jenengan iki asli napa khayalan, ya khurafat. Maka Nabi SAW tidak menjawab pertanyaannya, tapi malah bertanya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, atadruna ma khurafah? Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan khurafah? Khurafat itu berasal dari bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya khurafatun. Ya, kita sering artikan khurafat. Ya, khurafat itu adalah cerita-cerita yang tidak benar. Kalau dalam bahasa kita. Nah, ketika Nabi tadi ditanya, apakah cerita jenengan ini adalah cerita khurafat? Maka Nabi balik bertanya, kalian tahu tidak apa itu khurafat? Kok ngomong khurafat? Kemudian Nabi melanjutkan, inna khurafata, sebenarnya kata khurafatun, khurafah. Ya, sebenarnya kata khurafah ini adalah kana rojulan, itu adalah nama seorang laki-laki. Min udhrah, dari kabilah udhrah. Jadi kata khurafah ini sebenarnya adalah nama orang. Ya. Kemudian menjadi sebuah ungkapan, sama seperti nama Korun. Korun kan nama orang. Tapi kalau ada harta yang terpendam dinamakan harta Korun. Jadi sebuah ungkapan. Nama sama juga khurafat. Khurafat itu aslinya nama orang dari kabilah Udhrah. Asarathul jin, dia pernah dibawa jin, dibawa kabur nih. Ya, jadi dia pernah ditawan oleh bangsa jin. Dan ini benar terjadi, apa yang disabdakan Nabi SAW itu memang benar terjadi. Fil jahiliyati, pada zaman jahiliyah. Ya. Famakatha fihim, maka khurafah tadi, laki-laki tadi, ya, tinggal fihim bersama bangsa jin dahron, beberapa waktu. Tsumma radduhu, kemudian mereka mengembalikan khurafah ilal insi, kepada bangsa manusia. Fakana, dan setelah dikembalikan kepada manusia, khurafah tadi yuhadditsu, bercerita annasa, kepada manusia, bima ra'a, dengan apa yang sudah dia lihat fihim, ketika bersama bangsa jin, minal a'ajibi, dari hal-hal yang mengherankan. Ya, namanya sudah berbeda ya alamnya dengan kita. Tentu ada hal-hal yang kita tidak pernah melihatnya seumur hidup. Ya. Faqalan nas, maka manusia pun mulai mengatakan haditsu khurafah. Ya, itu hanya ceritanya khurafah. Ya, karena ceritanya itu aneh-aneh. Ya padahal ya memang khurafah sendiri yang mengalami karena bersama bangsa jin. Maka dari hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama dan utama yang berhubungan dengan bab obrolan Nabi SAW setelah setelah Isya, ya. Ya. Termasuk obrolan yang diperbolehkan setelah sholat Isya adalah ngobrol bersama istri dan pasangannya, juga keluarga, bersama istrinya, termasuk juga bersama anaknya. Ini adalah termasuk obrolan yang diperbolehkan. Arun dalam hadis anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'dahu, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Maka ini dimanai, ya, kemakruhan ini, ya, jika obrolannya adalah obrolan yang tidak ada faedahnya, baik di dunia maupun akhirat, ya, baik di dunia maupun akhirat. Tapi kalau obrolannya ada faedah, nah, apa yang termasuk obrolan berfaedah? Obrolan berfaedah itu adalah ngobrol dengan istri, ngobrol dengan pasangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf.
dan bergaulah dengan istri-istri kalian itu dengan cara yang baik. Nah, ini termasuk adalah hal yang baik ya. Ini termasuk adalah hal yang baik ketika seorang suami ngobrol dengan istri-istrinya sebagaimana Nabi SAW. Maka diperbolehkan ya berbincang ya, habis isya kemudian ngobrol dengan istrinya atau mungkin anaknya hadir di situ ya, ngobrol untuk menjalin komunikasi ya, misalkan hari ini ada masalah apa mungkin bisa diceritakan ya, dan seterusnya. Kemudian di antara faedah hadis ini ya, di antara faedah hadis ini adalah ya, tentang asal muasal khurafah ya, bahwasanya disebut khurafah ketika cerita tersebut adalah cerita yang mengherankan dan seperti berbohong ya. Karena ceritanya tadi ya, bahwasanya khurafah itu nama orang ketika cerita tentang hal-hal yang aneh-aneh, maka orang mulai mengatakan itu cuma ceritanya khurafah, tidak ada yang percaya ya. Juga diambil faedah dari hadis ini adalah bahwasanya termasuk hal yang memungkinkan seseorang itu dibawa kabur oleh jin. Ya, mungkin kita dahulu ya pernah dengar ada orang yang dibawa gendruwo, dibawa wewe gombel misalkan. Apakah itu memang benar terjadi? Memang benar. Bahkan di zaman Nabi pun Nabi mengakui pernah terjadi. Ya. Maka itu bukan suatu hal yang mustahil apabila mungkin ada manusia yang dibawa oleh bangsa jin sebagaimana yang dialami oleh khurafah ini ya. Baik. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini yaitu bab bercerita atau ngobrol setelah isya adalah hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Ummu Zara. Hadisnya cukup panjang, kita baca. Qala al-musannif rahimallahu taala haditsu Ummi Zar'in. Hadis Ummu Zara. Qala haddatsana Ali bin Hujrin. Qala akhbarana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwah an akhihi Abdullah bin Urwah. An Urwah an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, Jalasat ihda asyrata imra'atan. Ya. Suatu ketika duduk 11 wanita. Ya. Duduk 11 wanita ya. Fata'ahadna, dan mereka pun saling berjanji. Fata'ahadna wa ta'aqadna, mereka saling berjanji an la yaktumna, untuk tidak menutup-nutupi min akhbari azwajihinna, dari kondisi suami mereka, syai'an sedikit pun. Jadi ini ada ibu-ibu rumpi ya, ngobrol suami mereka ya, bojone sampean ya nopo gitu, ditanya, akhirnya cerita, dan mereka sudah berjanji pokoknya nggak boleh ada yang ditutup-tutupi, harus cerita semua. Faqalatil ula, maka wanita pertama mulai berkata, Zauji, suamiku adalah lahmu jamalin ghassin. Nah, di hadis ini nanti itu banyak perumpamaan-perumpamaan. Itu bukan ucapan sebenarnya, tapi ini perumpamaan-perumpamaan. Ya. Zauji lahmu jamalin ghassin. Suamiku itu seperti daging onta yang kurus. Ya. Ala ra'si jabalin wa'rin, yang berada di atas gunung yang terjal. La sahlun fayurtaqa, tidak mudah untuk dipanjat ya. Wala saminun fayuntaqal, dan juga tidak gemuk sehingga bisa dibagikan kepada orang lain ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya suaminya ini adalah suami yang manfaatnya sedikit ya, sedikit sekali manfaatnya,
dan memiliki tabiat atau sifat yang membuat orang tidak betah. Ya. Di sini disebutkan, ya, juga dia memiliki sifat tinggi, ya, tinggi hati dan juga sombong. Ya. Yang mana tidak bisa orang itu mudah dekat dengan orang tersebut, sulit untuk untuk bersama orang lain. Ini wanita yang pertama. Wanita yang pertama. Qalatits tsaniyah. Wanita yang kedua mengatakan, zauji, adapun suamiku, la uthiru khabarah, aku tidak akan tebarkan beritanya. Inni akhafu an la adharah, sungguhnya aku takut untuk tidak membiarkannya. In azkurhu azkur ujarah wa bujarah, jika aku sebutkan suamiku, tentang suamiku, ya, maka saya akan sebutkan tentang urat lehernya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini, suami wanita yang kedua ini, suaminya adalah, atau istrinya tadi, tidak berani untuk bercerita lebih banyak. Tidak berani untuk bercerita lebih banyak. Kenapa? Karena suaminya ini orang yang sangat mudah marah. Makanya tadi disebutkan, in azkuru ujarah wa bujarah. Kalau saya sebutkan, saya cuma bisa menyebutkan urat lehernya besar. Jadi saya khawatir kalau saya menceritakan suami saya itu nanti marahnya bukan main, karena dia adalah orang yang pemarah. Ya. Maka wanita yang kedua tadi tidak terlalu banyak menyebutkan tentang suaminya, menyebutkan hanya bahwasanya suaminya ini adalah orang yang pemarah. Qalatis tsalitsatu, berkata yang ketiga, zaujil ashannaq, suamiku adalah orang yang jelek akhlaknya. In antik utallak, jika saya berbicara saya ditalak. Wa in askut u'allak, dan kalau saya diam saya ditaklik talak. Jadi kalau dia berbicara dia ditalak, kalau dia ngomong dia ditaklik. Taklik itu kalau misalkan di buku nikah ada sikot takliknya. Kalau misalkan tidak memberikan nafkah selama sekian bulan, maka wanita tersebut ya dicerai. Nah, itu maksudnya jika saya diam maka saya ditaklik. Maksudnya jika saya diam, talak saya akan digantungkan dengan sesuatu hal yang lain, bukan ucapannya. Misalkan kalau kamu bicara, kamu talak, kamu saya talak, misalnya seperti itu. Dan ini adalah kinayah, ya. Ini adalah kinayah tentang bahwasanya suaminya tadi, ya, jelek akhlaknya yang mudah sekali untuk melafadzkan kata talak tadi. Ya. Apa sedikit talak, apa sedikit cerai. Gitu. Qalatir rabi'ah, adapun wanita yang keempat, zauji kalailin tihamah, suamiku seperti malam di daerah Tihamah. Tihamah itu adalah daerah di Jazirah Arab yang terkenal dengan cuaca yang bagus. Kalau di tempat lain kan cuacanya, ya karena padang pasir ya, cuacanya kan tidak menentu. Kalau panas ya sangat panas, kalau dingin sangat dingin. Tapi Tihamah ini cuacanya seperti daerah Katulistiwa. Jadi cuacanya tidak terlalu parah. Maka dia mengatakan, suamiku seperti daerah Tihamah. La harrun wala qar. Dia tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ya, dalam artian suaminya ini memiliki tabiat sifat yang baik. Ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya. Tabiatnya baik. Wala makhafata wala sa'amah. Ya. Dan juga tidak menakutkan
dan juga tidak membuat bosan. Jadi suami yang cukup baik, memiliki akhlak yang baik. Ya. Qalatil khamisah, wanita yang kelima mengatakan, zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wala yas'alu amma ahid. Wanita yang kelima mengatakan, suamiku jika dia masuk ke dalam rumah, dia seperti fahid. Fahad itu citah yang larinya cepat itu ya, citah. Wa in kharaja asid, dan jika dia keluar, ya, jadi ketika dia ke dalam rumah, di dalam rumah, maka dia seperti citah. Ya. Jika dia keluar rumah, dia seperti singa, asad. Ya. Wala yas'alu amma ahid, dan dia tidak pernah mempertanyakan tentang apa yang sudah dia janjikan. Ya. Maka para ulama mengartikan tentang zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid ini memiliki dua kemungkinan. Ada kemungkinan maknanya baik. Ya. Maknanya baik, yang maknanya kalau di dalam rumah dia cekatan membantu istri gitu ya, cepat. Ya. Wa in kharaja asid, dan ketika keluar ya dia pemberani. Ya. Karena singa itu terkenal dengan pemberani. Bisa juga maknanya makna dzam, makna yang buruk. Ya. Makna yang buruk maksudnya apa? Jika masuk rumah fahid, dia seperti citah, maksudnya dia itu sangat sangat lalai. Ya. Sangat lalai, ya, dia hanya tidur saja, maksudnya lalai dengan sekelilingnya, dengan istrinya, dengan anaknya. Dan ketika keluar dia seperti singa, tapi dari sisi kemarahannya. Ya. Dari sisi kemarahannya. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ini maksudnya baik, kemungkinan kedua maksudnya buruk. Ya. Wala yas'alu amma ahid, dan dia tidak pernah mempertanyakan tentang hal yang sudah dia janjikan. Maksudnya ketika dia sudah memberikan sesuatu pada orang, dia tidak pernah mengungkit-ungkit. Ya. Ini sifat sifat dermawan. Qalatis sadisah, yang keenam, wanita keenam mengatakan, zauji, suamiku, in akala laf wa in syariba shtaf wa in ittaja'al taf. Suamiku jika dia makan banyak. Wa in syariba ishtaf, dan jika dia minum sampai habis, tidak menyisakan sedikit pun. Wa in ittaja'a, dan ketika dia sudah berbaring, iltaf, dia langsung berselimut. Ya. Wala yulijul kaf liya'lamal bath, dan dia tidak pernah memasukkan telapak tangannya untuk mengetahui kesedihan istrinya. Ya. Makanya dia tidak pernah menyentuh istrinya, ketika istrinya sedih dia tidak pernah menghiburnya. Ya. Ini adalah kinayah tentang suami ini. Ya, banyak makan, kemudian tidurnya juga banyak otomatis ya. Kemudian dia tidak memperhatikan istrinya, kalau istrinya sedang sedih dia tidak perhatikan. Ya. Qalatis sabi'ah, yang ketujuh mengatakan, zauji ayaya au ghayaya, ya, tabaqa, ya. Istri yang ketujuh mengatakan, adapun suamiku adalah ayaya. Ayaya ini adalah, atau ghayaya itu tidak mampu untuk berhubungan suami istri. Jadi dia sudah impoten. Ya. Suamiku tidak mampu berhubungan suami istri. Tabaqa, dan dia memiliki sifat jahil, sifat bodoh. Ya. Kullu da'in lahu da'. Ya. Ya. Setiap penyakit baginya adalah penyakit. Ya. Atau setiap penyakit maka ada pada diri suamiku itu sebagai penyakit juga. Maksudnya seluruh keburukan itu seperti berkumpul
pada suaminya tadi. Seluruh penyakit itu seperti ada di suaminya tadi. Ya, komplikasi macam-macam. Kullu da'in lahu da'. Ya. Setiap penyakit itu berada di diri tersebut, di diri suami saya sebagai penyakit. Syajjaki wa qallaki. Ya. Dia akan melukaimu atau memecahkanmu. Ya, maksudnya dia sering melukai istrinya. Au jam'a kullan lagi, atau dia mengumpulkan. Ya. Dia juga melukai dan juga memecahkan. Ya. Dia melukai dan juga memecahkan. Jadi terkadang dia hanya melukai saja, terkadang dia hanya memecahkan saja. Ya bisa maknanya memecahkan bisa maknanya memecahkan giginya misalkan dengan menamparnya, atau memecahkan barang juga termasuk. Kadang dia mencampur. Dia lukai istrinya juga dia mungkin patahkan salah satu anggota tubuh dari istrinya. Makanya saking jahatnya dengan istrinya. Kemudian qalatis tsaminah, wanita yang ke-8 mengatakan, zauji, adapun suamiku, almasu masu arnab warrihu rihu zarnab. Suamiku sentuhannya adalah sentuhan kelinci. Apa maksudnya? Sentuhannya itu sentuhan yang lembut. Makanya dia penyayang dengan istrinya. Warihu rihu zarnab. Dan aromanya adalah aroma zarnab. Zarnab itu jenis pepohonan yang mengeluarkan bau yang sedap. Ya. Yang maknanya adalah dia memiliki bau yang wangi dan perhatian terhadap istrinya. Qalat tasi'ah, wanita yang ke-9 mengatakan, zauji, suamiku, rafi'ul imad, ya. Orang yang sangat tinggi pangkatnya. Ya. Imad itu artinya adalah tiang, ya. Cagak. Ya. Maksudnya di sini adalah kinayah, tinggi tiangnya maksudnya adalah dia memiliki nasab yang mulia. Memiliki nasab yang mulia, entah itu dari marga yang mulia, ya, atau masih keturunan penguasa misalkan. Tawilun nijad, ya. Tawilun nijad, dan panjang pedangnya. Maksudnya panjang pedangnya di sini adalah dia memiliki tubuh yang tinggi besar, ya. Memiliki tubuh yang tinggi besar. Ya. Dan itu dikiaskan kepada pedang karena pedang seseorang itu menyesuaikan ukuran tubuhnya. Kalau orang itu semakin tinggi maka pedangnya akan dibuat semakin panjang menyesuaikan porsi tubuhnya. Ya. Jadi kan nggak mungkin orang yang pendek terus pedangnya panjang, jadi agak kesulitan nanti ketika mengambil dari sarung pedangnya. Azimur ramad, ya. Dan sangat banyak romat. Romat itu abu. Maksudnya azimur ramad, ya. Maksudnya azimur ramad adalah dia adalah seseorang yang dermawan. Ya. Dikiaskan kepada orang yang banyak abunya karena dapurnya tidak menyala, selalu menyala untuk menghidangkan makanan pada orang lain. Jadi seperti orang yang banyak abunya kan, di pawon, pakai tungku gitu ya. Saking seringnya dia masak untuk tamu atau untuk orang lain maka banyak abunya. Maksudnya di sini adalah orangnya dermawan. Qaribul baiti minan nad. Rumahnya dekat dengan tempat perkumpulan manusia. Ya, nadi itu istilahnya pendopo, balai, ya, balai musyawarah, ya, balai musyawarah. Jadi kalau orang dulu kan punya balai musyawarah, ya, sebagai tempat untuk musyawarah untuk masyarakat tersebut. Nah, rumahnya orang ini dekat dengan balai musyawarah tadi, yang menunjukkan kalau orang yang rumahnya dekat dengan balai tersebut, dia memiliki kedudukan di masyarakat itu. Ya. Intinya adalah suaminya ini adalah orang yang mulia, orang yang orang yang memiliki pangkat dan juga orang yang baik, dermawan.
Qalatil ashirah. Adapun wanita yang ke-10 mengatakan, zauji malikun. Ya. Suamiku adalah Malik. Ya. Malik ini namanya. Ya. Jadi suamiku namanya Malik. Wa ma Malik. Dan siapa dan apa yang dimaksud dengan Malik tadi? Maksudnya bagaimana orangnya? Malikun khairun min dzalika. Malik ini, suami saya ini, itu lebih baik daripada suami-suami yang sudah disebutkan. Ya, jadi dia membanggakan suaminya. Ya. Lahu ibilun katsiratul mubarak. Lahu kibilun katsiratul mubarik. Dia memiliki onta yang sangat banyak. Qalilatul masarih, yang sedikit digembalakan. Maksudnya onta-ontanya selalu dekat dengan rumah. Tidak pernah digembalakan jauh, ya. Maksudnya adalah itu kinayah, ya. Bahwasanya orang ini adalah orang yang kaya dan juga sangat dermawan. Ya, digambarkan bahwasanya dia punya banyak onta, tapi ontanya tidak dibiarkan lepas jauh dari rumahnya. Tujuannya supaya mudah untuk langsung disembelih dan menghidangkan bagi orang lain. Idza sami'na sautal mizhar, jika para wanita mendengar suara mizhar, ya. Mizhar itu kecapi, ya. Kecapi itu gitar Arab itu yang bulat itunya, ya. Jika mendengar suara kecapi, ayqanna annahunna hawalik, ya. Afan. Jika onta-onta tadi mendengar suara kecapi, ya, onta-onta tadi yang mendengar, ya. Jika onta-onta tadi mendengar suara kecapi, ayqanna annahunna hawalik. Onta-onta tadi sudah yakin bahwasanya mereka akan disembelih. Maksudnya, ya, karena ketika menjamu tamu, maka bukan cuma makanan, pasti ada hiburannya. Hiburannya adalah kecapi, ya. Suara kecapi ini menunjukkan bahwasanya sedang ada tamu. Nah, berarti onta-onta tadi akan segera disembelih. Wanita yang terakhir mengatakan, qalat al-hadiyata asyrah. Wanita yang ke-11 mengatakan, zauji Abu Zar'in. Nah, ini ceritanya Ummu Zar' yang dibuat judul bab tadi. Zauji Abu Zar'in. Suamiku adalah Abu Zar'. Wa ma Abu Zar'in. Dan siapa itu Abu Zar'in? Anasa min huliyyin udhunaya. Bergerak karena perhiasan dua telingaku. Wa mala'a min syahmi adudayya. Dan lenganku dipenuhi atau lenganku menggemuk, ya, lengan, ya, ini adud, namanya adud, menggemuk. Wa bajjahani, dan dia selalu membuatku senang. Fabajihat ilayya nafsi, maka diriku pun menjadi senang kepada diriku sendiri. Wajadani fi ahli ghunaimatin bisyak, yang mana Abu Zar' mendapatiku di keluarga yang memiliki sedikit kambing, maksudnya keluarga yang tidak terlalu punya, ya. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaq. Kemudian menjadikanku di dalam keluarga yang dipenuhi dengan suara kuda, suara onta, suara sapi yang menggiling, dais, ya, suara sapi yang menggiling, kalau zaman dulu menggiling gandum dengan sapi. Wa munaq, dan suara ayam. Makanya dari keluarga yang tidak punya dinikah dengan Abu Zar', ya, dan berada di lingkungan yang kaya. Fa indahu aqulu fala uqabbah. Maka di sisi Abu Zar' aku bisa berkata semauku dan aku tidak pernah dicela. Wa arkutu fa atasabbah, dan aku tidur dan berada di pagi hari dengan tenang. Wa ashrabu fa ataqammah, dan aku bisa minum dan merasakan kepuasan. Ummu Abi Zar'in.
Adapun ibunya Abu Zar'. Adapun ibunya Abu Zar'. Fama ummu Abi Zar'in. Maka bagaimana kondisi ibunya Abi Zar'? Uqumuha radah. Wadahnya itu besar dan berat. Ya. Makanya ya simpanannya itu banyak. Gandumnya banyak, buah-buahannya banyak, ya. Wa baituha fasah, dan rumahnya luas. Ibnu Abi Zar'in, anaknya Abu Zar'. Fama ibnu Abi Zar'in, bagaimanakah anaknya Abu Zar'? Madja'uhu kamasalli syatbah. Tempat tidurnya sangat tipis. Wa tushbi'uhu dhira'ul jafrah, dan cukup membuatnya kenyang dengan satu paha anak kambing. Makanya tidak terlalu banyak makan sehingga badannya tidak terlalu besar, yang mana tempat tidurnya menjadi tipis. Ya. Bintu Abi Zar'in. Adapun anak perempuannya Abu Zar'. Fama bintu Abi Zar'in. Bagaimana kondisi anaknya, anak perempuan dari Abu Zar'in? Tau'u abiha, dia mentaati ayahnya. Wa ta'u ummiha, dan dia taat kepada ibunya. Wa mil'u kisaiha, dan dia memenuhi bajunya. Maksudnya dia memiliki tubuh yang cukup besar. Wa ghaidhu jaratiha, dan dia membuat iri para tetangganya. Maksudnya di sini adalah madunya. Jariyatu Abi Zar'in. Adapun budaknya Abu Zar', budak perempuannya. Fama jariyatu Abi Zar'in. Maka bagaimana kondisi budak perempuannya Abu Zar'? La tabuthu, dia tidak pernah menyebarkan hadithana tathbitha. La tabuthu hadithana tabthitha. Dia tidak pernah menyebarkan tentang berita kami, yaitu berita keluarganya Abu Zar' tadi secara luas. Wala tanfuthu miratana tanfithan, dan dia juga tidak pernah membawa makanan-makanan kami, maksudnya dengan tanpa seizinnya, ya. Wala tamla'u baitana ta'shisha, dan tidak pernah membiarkan ada kotoran yang berada di rumah kami, ya. Maksudnya budak perempuannya tadi sangat baik dan sangat bagus. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan. Jadi Aisyah ini menceritakan, yang cerita itu beliau dapatkan dari Nabi SAW. Jadi sebenarnya ini yang cerita Nabi SAW. Kemudian Aisyah menceritakan kembali. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, kharaja Abu Zar'in. Suatu ketika Abu Zar' keluar. Wal autabu tumkhadu, dan wadah susu itu digerakkan. Makanya wadah susu digerakkan, ya. Ini kinayah ketika orang sedang berangkat untuk berdagang atau bekerja. Falaqiya imra'atan, maka dia pun menemui seorang wanita. Ma'aha waladani laha, yang dia memiliki 2 orang anak laki-laki yang masih kecil. Kalfahdaini, seperti 2 ekor citah. Saking cepatnya gitu ya. Lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini gitu. Yal'abani min tahti khasriha, dia bermain di bawah pinggul ibunya. Birummanata ini, ya, dengan 2 delima. Ya, maksudnya dia lari-lari di sekeliling ibunya. Ya. Fatallaqani, maka Abu Zar' pun mentalakku, menceraikan Ummu Zar'. Wa nakahaha, dan Abu Zar' menikahi wanita tadi yang dia temui. Fanakahtu ba'dahu,
Kemudian saya pun setelah diceraikan oleh Abu Zar', maka saya menikah setelahnya rajulan sariyan, dengan seorang laki-laki yang kaya. Raqiba syariyan, dia penunggang kuda. Wa akhadha khattiyan, dan dia bertempat tinggal di Khot. Khot itu adalah satu daerah satu daerah yang berada di Oman Wa araha alayya na'aman thariya, dan memberikan kepadaku dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. A'tani min kulli raihatin zaujan, yang mana setiap sore memberikan kepadaku hewan untuk disembelih, untuk dihidangkan, untuk dimakan. Wa qala, dan dia mengatakan, kuli umma zar'in, makanlah wahai ummu zar', wa miri ahlaki, dan sisanya bisa kamu kirim kepada keluargamu. Jadi setiap hari itu disembelihkan hewan. Falau jama'tu kulla syai'in, dan Ummu Zar' mengatakan, kalau seandainya saya bisa mengumpulkan seluruh a'tanihi ma balagha, seluruh apa yang sudah suami keduaku tadi berikan, ma balagha asghara aniyati Abi Zar'in, tidaklah mencapai wadah yang paling kecil dari wadahnya Abu Zar'in. Maksudnya suami yang kedua itu begitu kaya, tapi Ummu Zar' tadi mengatakan, kalau seandainya diberi semua yang dipunyai oleh suami saya yang kedua, itu masih belum bisa mengalahkan pemberian Abu Zar', pemberian suami yang pertama dulu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, faqala li Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadaku, kuntu laki ka Abi Zar'in, aku untukmu itu seperti Abu Zar'in li Ummi Zar'in, seperti Abu Zar' terhadap Ummu Zar'. Maka di sini ada penjelasan, karena ceritanya tadi kan Abu Zar' mencerai Ummu Zar'. Apakah maksudnya Rasulullah SAW itu mengumpamakan diri beliau dengan Abu Zar' dan Aisyah dengan Ummu Zar'? Apakah semuanya? Maka tidak semuanya. Ini adalah tasbihul ba'd, hanya menyerupakan sebagiannya, menyerupakan sebagiannya. Insya Allah akan kita jelaskan mungkin adzan terlebih dahulu. Kita lanjutkan tentang hadis Abu Zar' ini. Maka di akhir cerita Nabi SAW menceritakan bahwasanya perumpamaan Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu adalah perumpamaan seperti Abu Zar' kepada Ummu Zar'. Maksudnya di sini adalah bukan semuanya, akan tetapi sama dalam sisi pemberian dan juga kasih sayang yang diberikan Abu Zar' terhadap Ummu Zar'. Adapun tadi di kisah tadi diceritakan bahwasanya Abu Zar' ini akhirnya menceraikan istrinya Ummu Zar'. Maka ini tidak termasuk dalam tasbih yang disebutkan Rasulullah SAW, tidak termasuk dalam kemiripan atau kesamaan antara Abu Zar' dengan Nabi SAW, karena Nabi tidak menceraikan Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini memberikan beberapa faedah. Di antaranya adalah disebutkan di sini oleh Imam Al-Baijuri rahimahullah taala, nadbu husnil usrah ma'al ahli. Dianjurkan sebagaimana hadis yang pertama tadi dalam bab ini, dianjurkan untuk berbuat baik terhadap istri, berbuat baik dalam bergaul, dalam berkomunikasi. Salah satu contohnya, salah satu bentuknya adalah dengan ngobrol tadi, dengan
dengan ngobrol supaya untuk memecahkan masalah atau mungkin ada ketidakcocokan ya, atau ada miskomunikasi di dalam rumah misalkan. Maka dengan ngobrol, dengan cerita seperti ini, maka lebih membuat rumah tangga itu menjadi lebih nyaman ya, dan lebih sakinah. Ya. Di salah satu bentuknya adalah dengan bercerita tadi dengan istri, ya, bercerita dengan istri. Dan juga termasuk faedah dari hadis ini, ya, disebutkan oleh Imam Baijuri di sini, disebutkan jawazu dzikril majhul 'indal mutakallim wasami' bima yukrahu fa innahu laisa ghibah. Boleh ketika menceritakan sesuatu, ya, kita boleh menceritakan tentang orang lain dan tidak termasuk ghibah dengan syarat tidak menyebutkan nama atau tidak menyebutkan orang tertentu, tidak menyebutkan namanya. Sebagaimana tadi yang Nabi menceritakan tentang 11 wanita tadi. Ya. Nabi ini kan sedang menceritakan kisah 11 wanita yang sedang ngobrolin suami mereka. Ya, itu kan obrolan, di dalamnya ada obrolan maksiat. Kenapa? Karena di situ menyebutkan, di antara mereka menyebutkan aib-aib suaminya. Ini menyebutkan aib orang lain, ini termasuk ghibah. Dan Nabi menyebutkan kisah mereka, ya, dan Nabi tidak menyebutkan nama mereka. Ya, makanya tadi di awal hadis disebutkan jalasat ihda asyrata imra'atan. Suatu ketika duduk 11 wanita. Wanita pertama, wanita kedua, wanita ketiga, diceritakan Nabi. Nabi tidak menyebutkan namanya sama sekali. Ya. Makanya di sini disebutkan, ya, jawazu dzikril majhul 'indal mutakallim wasami' bima yukrahu fa innahu laisa ghibah. Jadi boleh menyebutkan tentang kisah seseorang yang mungkin orang tersebut tidak mau dikisahkan, ya, di depan orang lain, tapi dimajhulkan, ya, tidak disebutkan namanya. Jadi misalkan, ya, saya pernah kenal dengan seorang misalkan, kemudian dia sebutkan ceritanya bagaimana. Apakah itu termasuk ghibah? Tidak. Itu tidak termasuk ghibah. Itu bisa menjadi bahan pelajaran, bisa juga sebagai mu'anasah, ya, sebagai bentuk ngobrol, ya, sebagai bumbu dalam obrolan, boleh. Ya. Dengan syarat tidak menyebutkan. Ya. Tapi kalau sudah menyebutkan, iya memang fulan itu, sudah menyebutkan itu, maka ini termasuk ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga faedah hadis ini yang juga sesuai dengan bab adalah diperbolehkan ya ngobrol setelah Isya jika hal tersebut ada faedahnya. Termasuk faedah yang besar adalah ketika bersama istri, ya. Karena hukum asalnya ngobrol setelah Isya itu dimakruhkan kecuali ada faedah di situ atau ada manfaat baik di dunia, ya, seperti tadi, seperti bersama istri ini manfaat di dunia untuk melanggengkan rumah tangga, ini manfaat duniawi, ya. Atau mungkin mengobrolkan masalah masalah dakwah misalkan, atau mengobrolkan masalah masalah bagaimana mengatur masyarakat, misalkan ketua RT mengadakan rapat. Nah, ini tidak masalah. Ya, manfaat di dunia. Atau manfaat di akhirat. Ya, seperti ngaji, ya, membaca Al-Qur'an, belajar dan seterusnya. Maka ini diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada faedahnya, maka hukum asalnya kembali kepada hadis bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin naumi qabla al-isya wal haditsa ba'dahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu tidur sebelum Isya karena dikhawatirkan akan lewat waktunya, ya. Kemudian dia terlewat untuk salat Isya, dan juga dimakruhkan seseorang itu ngobrol setelah Isya, ya, karena dikhawatirkan ketika ngobrol nanti kelewat batas, akhirnya tidurnya kemalaman dan subuhnya telat. Ya, kecuali kalau ada faedah di situ. Ya.
Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, karena mau bahas bab tidurnya Nabi sebenarnya tidak cukup waktunya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian Allah taala alam wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.